Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwati fillah, para pemirsa Salam TV, hadirin wal hadirat yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, dan penonton sekalian dimanapun antum-antumnya berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dalam acara, tentu acara kesayangan kita ya, yaitu acara Majalis Syahrul Ramadan. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan alhamdulillah kita sudah sampai ke Al-Majlisu Al-Hadi wa Ishrun, yaitu majelis yang ke-21. Ada beberapa majelis yang memang sengaja kita tinggalkan karena keterbatasan durasi, waktu, dan juga lain-lain ya. Maka kita langsung loncat atau berpindah ke Al-Majlis Al-Hadi wa Ishrun, yaitu majelis yang ke-21. Ada beberapa majelis yang kita tinggalkan karena memang sejatinya kalau kita mau lihat ya, majelis yang terakhir kita bahas itu tentang Mufattiratis Shaum, itu majelis Ar-Rabi' Asyara yang ke-14 ya. Kemudian yang ke-15 juga kita bahas tentang Syurutul Fitri bil Mufattirat. Itu sudah kita bahas. Namun majelis yang ke-16, majelis ke-17, 18, 19, 20 ini kita tinggalkan. Jadi ada sekitar 5 majelis ini kita tinggalkan. Kenapa? Karena keterbatasan waktu, durasi, dan lain-lain. Ya, maka tidak bisa kita semuanya kita jelaskan majelis per majelis, tapi insyaallah taala barangkali di lain waktu dan kesempatan ya, jika Allah Azza wa Jalla mudahkan pertemuan kita lagi, ini bisa kita tuntaskan, bisa kita bahas secara lengkap ya, dari majelis-majelis ini semuanya secara rinci insyaallah taala. Baik ikhwati fillah, kita mulai akan melanjutkan ya Al-Majlisu Al-Hadi wa Ishrun, yaitu majelis yang ke-21. Apa majelisnya ini? Apa judulnya ini? Fi fadli al-ashri al-akhirah min Ramadan. Fil fadli al-ashri al-akhirah. Itu tentang keutamaan 10 terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Pahamlah kita ya bahwa bulan Ramadan itu sangat ya banyak memiliki keutamaan. Keutamaannya sangat banyak, tetapi ternyata di al-ashri al-akhirah, di 10 terakhir itu tentu keutamaannya lebih banyak lagi ya, lebih besar lagi. Oleh karena itu Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin membuat satu majelis tentang ini ya, tentang fadli al-ashri al-akhirah, tentang keutamaan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kita lihat saja ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh yang sangat indah sekali, kita bacakan. Alhamdulillahi al-mutafarridi bil jalali wal baqai. Segala puji hanya milik Allah yang bersendiri, bil jalali dengan kemuliaan, wal baqai dan kekekalan, wal azamati dan keagungan, wal kibriya dan ketakaburan, wal izzi alladzi la yuramu dan keperkasaan yang tidak bisa diganggu, Al-Wahid Al-Ahad yang Maha Esa, Ar-Rabbi As-Samad yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur, As-Samad yang semua makhluk bergantung kepadanya, Al-Malikil ladzi la yahtaju ila ahadin, yang Maha Raja ya, yang Maha Raja ya, yang Maha menguasai, yang tidak butuh kepada seseorang ya, Al-Ali yang Maha tinggi, An mudanatil auham yang Maha tinggi dari yang dibayangkan oleh pemikiran, oleh pikiran-pikiran manusia, Al-Jalili Al-Azim yang Maha mulia, yang Maha agung, Alladzi la tudrihul uqulu wal afham yang tidak bisa dipahami oleh akal dan pemikiran, Al-Ghaniyyu bidzatihi ya, Al-Ghaniyyu bidzatihi yang Maha kaya dengan zatnya Allah, an jami'i makhluqatihi dari semua makhluk-makhluknya. Fakullu man siwahu muftaqirun ilaihi 'ala dawam, maka semua selain Allah Azza wa Jalla itu butuh kepada Allah 'ala dawam, sepanjang waktu, setiap saat. Waffaqa man syaa fa'amana bihi wastaqama. Allah memberikan taufik kepada siapa yang Allah kehendaki lalu dia beriman. Fa'amana bihi, lalu dia beriman kepada Allah. Wastaqama, kemudian dia istiqamah atas keimanannya itu. Tsumma wajada ladzata munajati maulahu fahajara ladzidal manam. Kemudian
Dia istiqamah dalam beriman kepada Allah, kemudian dia mendapatkan kelezatan dalam bermunajat kepada Allah. Fahajara ladzidal manam, lalu ia pun meninggalkan lezatnya tidur. Kenapa dia meninggalkan lezatnya tidur? Karena memang dia sudah mendapatkan kelezatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahiba rufqatan tatajafa junubuhum anil madaji'i raghbatan fil maqam. Dan dia berteman, ya, dan dia menjadikan teman itu orang-orang yang menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur, raghbatan fil maqam, karena mengharapkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beriman, yang mereka ini menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Kenapa? Karena mereka sibuk ibadah kepada Allah, lupa tidur, ya. Tak mau lagi tidur, ya. Karena raghbatan fil maqam, karena mereka ingin, ya, mengharapkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falau ra'aitahum wa qad sarat qawafiluhum fi handasid dhalami. Maka jikalau engkau melihat mereka itu, yaitu orang-orang yang memang selalu menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Falau ra'aitahum, jika engkau melihat mereka, wa qad sarat qawafiluhum, jika engkau melihat mereka dan telah berjalan rombongan mereka, fi hadasil dhalam, ya, dan fi hadasil dhalam, yaitu pada kegelapan malam. Fawahidun yas'alul afwa an zallatihi, maka ada salah seorang dari mereka meminta kemaafan dari ketergelincirannya, dari kesalahannya. Jadi di malam hari ini mereka ini ibaratkan qawafil itu qabilah, artinya adalah rombongan, ya, di kegelapan malam. Maka di antara mereka ada yang meminta kemaafan dari kesalahannya. Wa akhar yashku ma yajidu min law'atihi, dan yang lain mengadukan apa yang dia dapatkan dari hatinya yang sakit, hatinya yang galau dan sebagainya. Wa akharu syaghalahu dzikruhu, ya, syaghalahu dzikruhu an mas'alatihi, dan yang lain sibuk untuk berzikir kepada Allah, ya, sehingga yang lain itu syaghalahu dzikruhu, yang lain itu sibuk berzikir kepada Allah sehingga dia lupa meminta kepada Allah, zikir terus kepada Allah. Fasubhana man ayqadhahum wan nasu niyamun, maka maha sucilah Allah yang telah membangunkan mereka, wan nasu niyamun, sementara manusia dalam keadaan tidur terlelap, ya. Wa tabarakalladzi ghafara wa afa, dan maha berkah dan Allah maha memberi kebaikan, ya. Alladzi ghafara, yang telah Allah azza wa jalla memberikan ampunan, wa afa, dan telah memberikan kemaafan. Wa satara wa kafa, dan Allah azza wa jalla, ya, telah menutup, ya, aib-aib kaum muslim, ya, orang-orang yang beriman. Wa kafa, dan Allah mencukupkan kepada mereka. Wa asbala 'alal kafati jami'al in'am, dan Allah mencukupkan kepada semuanya semua nikmat-nikmatnya. Ahmaduhu 'ala ni'amihi al-jisam, aku memuji Allah azza wa jalla, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ala ni'amihi al-jisam, terhadap nikmat-nikmat Allah yang besar. Wa ashkuruhu as'aluhu hifdza ni'matil Islam, dan aku bersyukur kepada Allah dan aku selalu mohon kepadanya hifdza ni'matil Islam, untuk menjaga nikmat Islam ini. Jadi nikmat Islam ini nikmat yang paling agung dan paling besar, ya, nikmat iman dan Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. La syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya. Azza man i'tazza bihi, ya, perkasalah orang-orang yang azza man i'tazza bihi. Azza, perkasalah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai sumber perkasaannya, ya. Azza man i'tazza bihi, ya, akan tinggi, ya, akan mulia orang-orang yang mencari kemuliaan dengan Allah. Fala yudham, maka dia tidak akan kalah. Wa dhalla man takabbara an ta'atihi, dan akan hina orang-orang yang takabbur dari ketaatan kepada Allah. Wa laqiyal atham, dan dia akan mendapatkan dosa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi bayyana al-halal wal haram, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, alladzi bayyana al-halal wal haram, yang telah menjelaskan tentang yang halal dan yang haram. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakar as-Siddiq alladzi huwa fil ghari khairu rafiqin. Dan semoga selawat Allah SWT tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sahabatnya Abi Bakar, dan kepada sahabatnya Abu Bakar as-Siddiq, ya, as-Siddiq alladzi huwa fil ghar khairu rafiqin, yang dia bersama Nabi SAW di goa khairu rafiqin, sebaik-baik teman.
Wa ala Umar bin Al-Khattab alladhi wuffiqa lis-shawab, dan kepada Umar bin Al-Khattab yang diberikan taufik untuk selalu melakukan kebenaran. Wa ala Utsman al-Musabiri, wa ala Utsman musabiril bala, dan kepada Utsman yang sabar untuk menerima bala, yang menerima cobaan. Wa man nala syahadah al-udma, dan dia mendapatkan syahadah yaitu mati syahid, al-udma syahadah uzma yaitu mati syahid, min aidil a'da, dari tangan orang-orang yang memusuhinya. Wala ibnu ammihi, dan kepada anak pamannya Ali bin Abi Thalib, ya. Dan wa ala jami'i as-sahabah wa tabi'ina lahum bi ihsan, dan kepada semua, ya, dan kepada semua sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka bi ihsan dengan kebaikan. Ma ghaba fil ufiqi gharibin, selama ma ghaba fil ufiqi gharibun, yaitu selama matahari masih tenggelam di ufuk barat. Ma ghaba fil ufuqi gharibun, selama matahari masih tenggelam di ufuk barat. Wassalamu taslima, dan semoga keselamatan secara penuh tercurahkan kepada mereka semua. Ini muqaddimah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin tentang keutamaan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kita akan lihat penjelasan beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ikhwani, saudara-saudaraku sekalian, Laqad nazala bikum asyru Ramadan al-akhirah. Telah turun kepada kalian 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau Ramadan itu kita bisa bagi 3 ya. 10 pertama, 10 kedua, dan 10 terakhir. Dia kan ada 30 hari ya. Jadi 10 terakhir kata beliau, kalau begitu turun nih 10 terakhir Ramadan, fihal khairat, di dalam 10 terakhir itu ada al-khairat, kebaikan. Wal ujur al-katsirah, dan pahala yang banyak. Fihal fadail al-masyurah, di dalamnya ada fadilah-fadilah yang sangat masyhur, wal khasaisul madhkurah, dan keistimewaan-keistimewaan yang sudah disebutkan. Ini luar biasa. Jadi beliau ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah masuk nanti di 10 terakhir bulan Ramadan, maka di sana ternyata banyak sekali kebaikan, banyak sekali pahala, tinggal kita bagaimana. Ya, apakah kita bisa untuk merebut itu semua atau kita hanya penonton? Ya, bagaimana kita lihat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Fa min khasaisiha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastahidu bil amal fiha aktsara min ghairiha. Di antara keutamaan dan kekhususan keistimewaan 10 terakhir bulan Ramadan itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastahid. Beliau itu bersungguh-sungguh bil amali, dengan beramal fiha, di 10 terakhir bulan Ramadan. Aktsara min ghairiha, lebih banyak lagi daripada yang lainnya. Kita tahu 10 hari pertama Nabi melakukan ibadah, tapi tidak seperti yang 10 terakhir ini. 10 hari pertama, 10 hari kedua itu Nabi ibadahnya luar biasa. Tetapi ternyata kalau sudah sampai di ibadah yang di 10 terakhir itu, ternyata Nabi SAW yajtahid bil amal fiha aktsara min ghairiha. Beliau beristihad, melakukan amalan yang lebih banyak daripada yang lainnya. Jadi lebih banyak daripada 10 pertama dan 10 kedua. Wa fi sahih Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastahid bil ashr awakhir. Di dalam sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastahid, bahwa beliau adalah bersungguh-sungguh fil ashr awakhir, di dalam 10 terakhir bulan Ramadan, ma la yastahidu fi ghairihi, yang beliau tidak bersungguh-sungguh di luarnya. Artinya kesungguhan beliau ya di 10 akhir Ramadan itu lebih besar, lebih dahsyat ketimbang 10 hari pertama dan yang kedua. Itu dalam Sahih Muslim. Wa fi sahihaini anha qalat, di dalam sahihaini Bukhari dan Muslim, anha, dari ibunda kita juga Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 terakhir, shadda mi'zarahu, dia mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Beliau menghidupkan malamnya dan beliau membangunkan keluarganya. Ya, itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bagaimana nanti maknanya akan ada penjelasan berikutnya nanti insyaallah. Wa fil musnad anha, dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, ia mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqlitul 20 bi salatin wa naumin fa idza kana al-ashru syammara wa shadda al-mi'zar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencampurkan ya 20 di 20 hari pertama itu bisalatin, dengan salat, wa naumin, dan juga masih tidur. Lakin fa idza kana al-ashru, apabila tersisa 10 hari, syammara, beliau bersiap-siap, wa syaddal mi'zar, dan juga beliau mengencangkan ikat pinggangnya.
Ikhwati billah, kita rehat sejenak ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Fa fi hadhihi al-ahadits dalilun ala fadilati hadhihi al-ashri. Maka di dalam hadis-hadis ini menjadi dalil, menjadi bukti akan keutamaan 10 terakhir ini. Hadis pertama dalam Sahih Muslim, hadis yang kedua dalam Bukhari dan Muslim, hadis yang ketiga dalam Musnad Imam Ahmad rahimahumullahu taala jami'an. Jadi kita tahu bahwa dalam hadis Muslim tadi dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda amalannya. Kesungguhannya sangat luar biasa. Nabi selalu sungguh-sungguh ibadah. Tapi kalau 10 terakhir itu kata Ibunda Aisyah itu lebih lagi. Itu dalam Muslim kan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim ternyata beliau sudah mengencangkan ikat pinggangnya. Menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan bahwa pada 20 hari pertama itu masih beliau gabungkan sholat dan tidur. Tapi ternyata kalau sudah 10 hari terakhir itu tidak ada lagi ya yang namanya tidur karena beliau syaddal mi'zar, yaitu beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Kita lihat ya. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan itu? Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastahidu fiha akthar mimma yastahidu fi ghairiha wa hadha syamilul istihad fi jami' anwa'il ibadah min salatin wa qur'anin wa dzikrin wa shadaqatin wa ghairiha. Maka dalil-dalil yang kita sebutkan tadi dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Bukhari dan Muslim, dan juga Musnad Imam Ahmad, ini menunjukkan bahwa keutamaan yang besar di 10 hari terakhir itu kan. Kenapa? Karena Nabi SAW itu bersungguh-sungguh di dalam 10 hari terakhir itu lebih banyak dari kesungguhan beliau di selain 10 terakhir itu. Beliau selalu saja memang sungguh-sungguh dalam beribadah, tetapi ternyata ketika sudah masuk 10 hari terakhir, kesungguhan beliau lebih besar lagi, lebih giat lagi. Begitu ya. Wa hadza syamilul istihad, dan ini ya meliputi semuanya, dan ini meliputi semuanya istihad beliau, kesungguhan beliau fi jami'an wal ibadat, dalam semua bentuk ibadah. Min salatin, dari salat, wa qur'anin, baca Quran, wa dzikrin, dzikir, wa sadaqatin, dan sedekah, dan yang lainnya. Jadi ibadah Nabi SAW di 10 hari terakhir itu, kesungguhan beliau meliputi semua ibadah, meliputi semua bentuk ibadah. Jadi tidak hanya satu ibadah tertentu. Salat saja tidak, puasa saja juga tidak. Ini semuanya, ya, salat, ya, Quran, ya, dzikir, ya, sedekah, dan yang lainnya. Ini luar biasa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka kita sebagai umatnya tentu wajib mencontohi dan mengikuti dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashuddu mi'zarahu, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu yashuddu mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yakni ya'tazilu nisa'ahu, yaitu beliau menjauhi istri-istri beliau. Artinya beliau nggak mau lagi tidur ya dengan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Liyatafarraga lis-salati wa dzikri, untuk beliau fokus untuk salat dan zikir. Ya tentu kalau beliau masih tidur dengan istri-istrinya, tentu ada hak yang mereka inikan kan, yang mereka terima, dan Nabi menunaikan hak kewajibannya. Tapi ini karena dalam rangkap merebut kesempatan yang jarang. Kan jarang kita katakan. Kenapa? Karena kesempatannya hanya sekali dalam setahun. Tidak ada istilahnya 2 kali Ramadan, ya kan? Cuma sekali setahun. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam yashuddu mi'zarahu, artinya beliau menjauhi ya istri-istri beliau. Kenapa? Liyatafarraga lis-salati wa dzikir, untuk fokus untuk salat dan juga zikir. Wa li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhi lailahu bil qiyam wal qira'ah wa dzikri bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi li syarfi hadhihi layali. Dan karena Nabi SAW adalah beliau menghidupkan malamnya bil qiyam, dengan salat malam, wal qiraah, baca Al-Quran, wa dzikir, bil qalbihi, dengan hatinya, wa lisani, dan lisannya, wa jawarihi, dan jawarihnya, anggota badannya. Kenapa? Li syarafi hadhihi layali, karena begitu sangat mulia malam-malam itu, malam 10 hari terakhir. Wa talaban li lailatul qadar allati man qamaha imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi.
Dan untuk mencari Lailatul Qadar, yang siapa saja yang mencarinya, menegakkan Lailatul Qadar itu karena penuh keimanan, wahtisaban, dan juga untuk mencari pahala dari Allah, Allah akan ampunkan dosanya apa yang telah lalu. Itu yang dikejar oleh Nabi SAW, ya. Di samping ibadah-ibadah yang memperbanyak ibadah, dan juga untuk mengharapkan dan mencari yang namanya Lailatul Qadar. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu dan penonton hadirin yang berbahagia. Wa zahiru hadzal hadis annahu sallallahu alaihi wasallam yuhyi al-laila kullahu fi ibadati rabbih min adz-dzikri wal qira'ah was salati wal isti'dad lidzalika was suhuri wa ghairiha. Wa bihadza yahsulul jam'u bainahu wa baina ma fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma'alamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Ya. Maka zahir hadzal hadis, ya, zahir hadzal hadis annahu sallallahu bahwa secara zahir dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhyi laila kullah, bahwa beliau adalah menghidupkan malam semuanya. Beliau menghidupkan malam semua malamnya, ya. Fi ibadati rabbih, dalam berlangkah ibadah kepada Rabbnya. Minadzikir, dari zikir, ya. Wal qiraah, dan qiraah, baca Quran. Was salah, dan juga salat. Wal istidad lidzalik, dan mempersiapkan diri untuk salat. Was suhur, dan juga makan sahur. Was sahuri, dan juga sahur. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Ini semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu. Ya. Wa bihadza, dengan ini yahsulul jam'u, bisalah diselaraskan antara hadis yang ada dalam hadis ini tadi dan hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Artinya sepertinya ada sedikit perbedaan begitu. Satu sisi dikatakan bahwa Nabi SAW itu menghidupkan malamnya, ya, menghidupkan malamnya. Tapi satu sisi lain Nabi tidak menghidupkan malamnya, tidak menghidupkan semua malamnya. Bagaimana ini? Sepertinya satu sisi gitu kan. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menghidupkan malam semuanya dengan ibadah, zikir, qiraah, salat, dan yang lainnya. Satu sisi lain ternyata Nabi tidak menghidupkan malam semuanya. Jadi ada semacam ada semacam kontradiksi gitu ya. Bagaimana menjamaknya? Bagaimana mengkompromikan hadis ini? Wa bihadza, dengan ini yahsulul jam'u bainahu wa baina ma fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Dengan ini nampaklah sesungguhnya pengkompromian ataupun pengserasian ya antara hadis ini dan di antara hadis dalam Sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa Ibunda Aisyah mengatakan ma'alamuhu, saya tidak mengetahui bahwa Nabi SAW menegakkan semua malam hingga subuh. Beliau nggak tahu bahwa beliau mengatakan, Ibunda Aisyah, aku tidak mengetahui bahwa Nabi SAW pernah melakukan qiyamul lail itu sampai subuh. Li'ana hiya'al laila as-sabita fil ashri yakunu bil qiyam wa ghairihi. Karena sesungguhnya beliau menghidupkan malamnya itu di 10 terakhir dengan cara qiyam. Itu apa? Menegakkan salat. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Min awal ibadah, dari berbagai macam ibadah. Walladzi nafathu, yang dinafikan itu adalah nafathu ihyi laila bil qiyami faqat. Yang dinafikan dalam Sahih Muslim ini maksudnya adalah bahwa Nabi SAW tidaklah menegakkan malamnya dengan sholat malam saja. Wallahu a'lam. Begini. Jadi satu hadis mengatakan, ya, Ibunda Aisyah mengatakan, aku tidak tahu, aku tidak pernah mengetahui bahwa Nabi menegakkan malamnya dengan sampai subuh. Menegakkan di sini maksudnya qoma, di sini maksudnya menegakkannya dengan sholat saja. Dari Isya gitu kan sampai subuh. Ibunda Aisyah nggak mengetahui hal itu. Jadi yang dinafikan di sini sebenarnya adalah bahwa Nabi SAW tidaklah menegakkan malamnya itu dengan hanya sholat. Yang itu yang dinafikan. Jadi yang ada bahwa Nabi SAW betul menghidupkan semua malamnya, tapi dengan berbagai variasi ibadah. Jadi ada sholat, ada zikir, ada baca Al-Quran, dan yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi jelas hadis ini tidak bertentangan. Tadi ada hadis mengatakan bahwa Nabi SAW tidak menghidupkan malamnya dengan qiyam. Qiyam di sini maksudnya sholat. Betul, kalau sholat suntuk aja Nabi nggak melakukan. Tapi diselang-selingi. Dengan apa? Dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dan yang lainnya. Jadi yang dinafikan dalam Ibunda Aisyah ini, ya, maksudnya dinafikan itu kalau hanya sholat. Nggak ada. Kalau dari Nabi dari awal sampai akhir sholat aja, nggak. Yang dinafikan itu ya. Jadi bukan berarti dinafikan bahwa Nabi tidak menegakkan malam semuanya. Nabi menghidupkan semua malam. Jadi kapan beliau istirahat? Pertanyaannya siang.
Itu dia yang makanya kan kalau kita lihat di negara Saudi juga, kalau di musim Ramadan itu khususnya di 10 terakhir justru mereka menukar apa namanya ini gaya tidur mereka. Mereka tidurnya jadi siang 10 terakhir itu. Jadi semua malam itu mulai ba'da isya itu diselang-selingi dengan sholat malamnya, dengan zikirnya, dengan tilawah Al-Qur'annya dan sebagainya. Tapi kita di Indonesia ini kan tidak, ya. Sebaliknya kadang-kadang kan 10 terakhir malahan di situ kita enak tidur. Sementara yang sesungguhnya yang sebenarnya adalah 10 terakhir itu kita kandas-kandasan di situ. Mati-matian kita di situ, ya. Untuk bagaimana kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah karena di sana ada Lailatul Qadar. Saya kira jelas ya terkait dengan masalah ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa mimma yadullu ala fadilatil ashri min hadhihi al-hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqidu ahlahu fiha lis-salati wa dzikri hirsan ala igtinami hadhihi layali al-mubarakati bima hiya jadiratun bihi minal ibadati fa innaha fursatun umur wa ghanimatun liman waffaqahu Allahu azza wa jalla. Dan di antara yang ditunjukkan yang ditunjukkan oleh keutamaan 10 terakhir daripada hadis-hadis ini kan banyak hadis yang menjelaskan ini tadi ya, paling tidak dalam Sahih Muslim, Bukhari Muslim dan juga Imam Ahmad tadi ya, di antara yang ditunjukkan atas keutamaan 10 terakhir dari bulan Ramadan dari hadis-hadis yang kita sebutkan itu bahwa Nabi SAW kana yuqidu ahlah lianna Nabi SAW yuqidu ahlahu ya, karena Nabi SAW itu membangunkan keluarganya. Dari hadis-hadis ini semuanya yang menunjukkan atas keutamaan 10 terakhir itu bahwa memang di dalam hadis ini ada petunjuk bahwa Nabi SAW kana yuqidu ahlahu. Beliau SAW itu membangunkan keluarganya. Untuk apa? Lis-salati wa dzikri. Untuk salat dan berzikir kepada Allah. Hirsan karena kesungguhan beliau ala igtinami hadhihi layali al-mubarakah untuk merebut ya malam-malam yang penuh keberkahan itu. Bima hiya jadiratun bihi minal ibadah. Karena malam-malam itu layak untuk dijadikan untuk melakukan ibadah di dalamnya. Fa innaha fursatul umur. Itu adalah kesempatan umur. Wa ghanimatun, dan itu adalah sebuah kesempatan emas liman waffaqahu Allahu azza wa jalla, bagi siapa yang Allah berikan taufik untuk bisa melakukan banyak ibadah dia terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka Nabi SAW itu sangat luar biasa ya. Jadi beliau membangunkan keluarganya ya untuk melakukan ibadah ya terutama di 10 malam terakhir itu. Fala yanbaghi lil mu'min, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, fala yanbaghi lil mu'min al-aqil an yufawwita hadhihi al-fursah. Maka tidak sepantasnya lah bagi seorang mukmin ya yang berakal dia menyia-nyiakan kesempatan ini. An yufawwita hadhihi al-fursah ats-tsamina. Dia menyia-nyiakan kesempatan yang sangat mahal ini. Ya, ala nafsihi, terhadap dirinya, wa ahli dan keluarganya. Jadi jangan sampai disia-siakan. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Famahiyya illa layalin ma'dudatun. Maka tidak adalah 10 terakhir itu kecuali hanya malam-malam tertentu saja, malam-malam yang bisa dihitung. 10 malam kok. Lahu fid dunya wal akhirah, ya. Illa layalun ma'dudatun, kecuali dia malam-malam yang bisa dihitung. Rubbama yudrikul insan fiha nafhatan min nafahatil maula. Barangkali saja dia bisa mendapatkan, seorang manusia bisa mendapatkan di 10 malam terakhir itu nafhatan min nafahatil maula, yaitu karunia daripada karunia Allah. Fatakunu sa'adatan lahu fid dunya wal akhirah, maka itu menjadi sumber kebahagiaan kepadanya di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita ingin mendapatkan dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka banyaklah kita beribadah kepada Allah terutama di 10 malam terakhir itu. Makanya banyak orang-orang setelah Lebaran ya kok menjadi usahanya jadi bagus, ya ibadahnya jadi terjaga, ya orangnya jadi sopan, menjadi baik, akhlaknya jadi mulia. Kenapa? Karena dia mungkin ya mendapatkan karunia dari Allah, ya karena kesungguhannya dan karena keseriusannya dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka kita sebagai seorang muslim jangan pernah melupakan keutamaan ini, ikhwan dan akhwat para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wa innahu la minal hirmanil azim, dan sesungguhnya itu ya termasuk dari hal yang dihalangi ya, dan itu termasuk wa innahu la minal hirmanil azim wal khusratil fadhiha antara katsiran, dan sesungguhnya dari termasuk penghalangan yang besar wal khusratil fadhiha, dan kerugian yang sangat nyata
Antara engkau melihat, kata Syekh, katsiran minal muslimin, kebanyakan dari kaum muslimin, yumduna hadil awqat, mereka melewati waktu-waktu ini, as-saminah yang sangat mahal, fima la yanfa'uhum, pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi mereka. Yasharuna mu'dhamal laili fil lahwi wal batil, mereka begadang malam, ya. Kebanyakan malam mereka gunakan untuk begadang fil lahwi al batil, dalam bermain-main yang batil, nggak ada manfaatnya. Ya, nggak ada manfaatnya untuk duniawinya juga untuk akhiratnya, bahkan memudaratkannya. Begadang malam dengan cerita-cerita, apa manfaatnya? Kenapa dia nggak membaca Al-Quran? Kenapa dia tidak sholat? Kenapa dia tidak berzikir dan lain sebagainya? Ya, ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kata Syekh, kebanyakan ya kaum muslimin ya di 10 terakhir itu justru mereka ini main-main, ya, bersendau gurau, ya, begadang malam dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka. Fa idza jaa waqtul qiyam namu anhu, apabila telah datang waktu untuk menegakkan salat, mereka tidur. Wa fawwatu ala anfusihim khairan katsiran, dan mereka melewatkan, ya, mereka meninggalkan, ya, terhadap diri mereka kebaikan yang sangat banyak. La'allahum la yudrikunahu ba'da amihim hada abadan. Boleh jadi mereka tidak bisa menemukan lagi, ya, setelah tahun ini, ya, Ramadan tersebut untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya dan sejatinya kita selalu berusaha dengan sebaik-baiknya, ya, melakukan banyak ibadah, karena bisa jadi inilah Ramadan terakhir kita. Ramadan terakhir. Kenapa? Karena Ramadan tahun depan kita sudah tidak ada lagi. Maka kesempatan ini pergunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya berapa banyak ya saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita. Sholat, tarawih, Ramadan puasa bersama. Bahkan mungkin juga barang buka, ya. Buka bareng kita. Tapi sekarang kemana mereka? Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini jadikan, ya, kesempatan emas. Maka rebut dia dengan melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahada min tala'ubi syaitani bihim, ini merupakan termasuk permainan syaitan kepada mereka. Wa makrihim bihim, dan ini termasuk tipu daya syaitan kepada mereka. Wasaddihim iyahum, dan ini termasuk halangan syaitan kepada mereka. An sabilillah, dari jalan Allah Azza wa Jalla. Wa ighwa'ihi lahum, dan termasuk menyimpangkan. Ini merupakan hal yang disimpangkan oleh syaitan terhadap mereka. Jadi orang-orang yang lalai dari 10 hari terakhir, ya, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya, mereka justru melakukan bukan ibadah kepada Allah, justru melakukan banyak dosa dan maksiat, ya. Walaupun nggak dosa dan maksiat, minimal mereka menyanyiakan pahala yang begitu sangat besar. Dan ini dikatakan Syekh termasuk makar syaitan kepada mereka. Tipu daya syaitan, termasuk juga syaitan menghalang-halangi mereka dari kebaikan, dan syaitan menyimpangkan mereka. Kenapa? Kok tidur gitu loh, kesempatan yang terakhir. Ya, saya nggak bisa Pak Ustadz, kan kita harus tidur. Nggak apa-apa, tapi janganlah kiranya tidur kita jadi dominan gitu. Kan kita tahu lah kalau di masjid-masjid itu kan yang sholat tarawih saya coba angkatan berapa? Yang angkatan 65, angkatan 45 kan itu. Usianya sudah sepuh semua. Kemana pemuda-pemuda gitu? Yang umur 30 tahun, 25 tahun, 35 tahun. Apa sholat itu nggak wajib bagi mereka sholat isya? Mungkin tarawih oke lah. Tapi kan ini kesempatan emas gitu. Boleh jadi kesempatan ini nggak terulang lagi. Ini kesempatan terakhir kita, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, bapak dan ibu yang masih setia mengikuti acara kita ini. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh, Allah Azza wa Jalla berfirman, qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu wahai syaitan itu kekuasaan. Tidak ada kepada mereka, tidak ada kepadamu bagimu wahai syaitan kekuasaan terhadap mereka. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang mengikuti mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang sesat. Hanya orang-orang sesatlah yang mau mengikuti syaitan. Ya. Kalau hamba-hamba Allah
tidak bisa dia ganggu. Syaitan tidak akan bisa mengganggu hamba-hamba Allah yang benar-benar menjadi hamba Allah. Yang bisa dia ganggu, yang bisa dipengaruhi oleh syaitan siapa? Yang mereka memang temannya syaitan gitu. Orang-orang mengikuti syaitan dari orang-orang yang sesat. Surah Al-Hajar ya, surah Al-Hijr ayat 42. Wal aqil la yattakhidhu syaitana waliyan. Seorang yang berakal tidak menjadikan syaitan itu sebagai teman dekatnya. Min dunillah, dari selain Allah Azza wa Jalla. Ma'ilmihi, dan bersama pengetahuannya, bi'adawatihi, dengan permusuhannya. Fa inna dzalika munafilil aqil wal iman. Karena sungguhnya hal itu menghilangkan akal dan keimanan. Bagaimana mungkin Anda menjadikan syaitan sebagai teman dekat Anda, sebagai penolong Anda? Padahal dia adalah musuh kita yang nyata. Bahwa syaitan adalah menjerumuskan kita kepada keburukan. Tidak ada kebaikan yang ada pada syaitan. Maka Allah SWT firman, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Apakah kalian menjadikan syaitan dan anak keturunannya awliya, sebagai teman dekat, sebagai penolong, menduni, dari selain aku, kata Allah SWT. Wahum lakum adun, sedangkan mereka itu bagi kamu adalah musuh. Bi'sa lidh-dhalimina badala, sungguh buruklah kepada orang-orang zalim yang menjadikan pengganti. Syaitan dijadikan sebagai pengganti dari selain Allah Azza wa Jalla. Al-Kahfi ayat 50. Jadi di sini Syekh membawakan dua ayat ini dalam surah Al-Hijr 42, dalam Kahfi ayat 50, dan satu lagi kita lihat wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman juga, wa qala ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Inna ma yad'u hizbahu, hanya saja dia menyeru hizbahu, kelompok-kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi penduduk api neraka sa'ir. Jadi ini jelas ya bahwa memang syaitan itu tidak akan mengajak kita kepada kebaikan. Yang ada adalah mengajak kita kepada keburukan, menghalang-halangi kita dari kebaikan, termasuk pada 10 hari terakhir Ramadan. Karena banyak orang 10 hari terakhir Ramadan bukan justru dia memaksimalkan waktunya dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi justru orang-orang yang orang-orang yang mengganggu, orang-orang yang diganggu oleh syaitan, itu justru bermalas-malasan dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya, sibuk shopping, sibuk mencari pakaian untuk lebaran, sibuk untuk mencari berbagai macam kue ya saya kira ini banyaklah yang kita lihat. Mungkin juga kita termasuk dari itu kan. Maka setelah nasihat ini mungkin kita nggak bisa maksimal Pak Ustaz, nggak 100% menegakkan qiyamul lail, nggak apa-apa. Tapi janganlah itu yang dominan gitu. Janganlah pula perkara-perkara duniawi yang dominan. Sibuk mencari pakaian seharian, sehingga lupa baca Al-Quran. Sibuk mencari makanan untuk bukaan, untuk ini baca Quran yang nggak ada. Jangan. Ya mungkin kita nggak bisa 100%, mungkin 70 atau 60. Lebih banyak waktunya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya kalau 10 hari terakhir Ramadan itu banyak mereka ini kaum muslimin sebagian yang orang-orang taat betul, memang mereka menjadikan qiyamul lailnya bukan lagi di awal ba'da isya mereka qiyamul lail, tapi qiyamul mereka kapan? Di jam 4 atau jam 3 pagi dini hari. Mereka di situ mereka qiyamul lail. Mengapa? Karena kita tahu bahwa di situ Allah SWT turun sepertiga malam. Dan boleh jadi di situ ada Lailatul Qadar. Masya Allah, itu luar biasa. Makanya sebagian kaum muslimin itu merubah jadwal tarawihnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ihya lailah, untuk menghidupkan malam juga. Jadi di awal apa dia Pak Ustaz siap sholat isya? Dia sholat isya mengaji. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, udah capek, istirahat ngantuk sedikit gitu istirahat sedikit, baru lanjut lagi nanti sholat malamnya. Dan biasanya sebagian kaum muslimin yang memang betul-betul ingin mencari keutamaan yang banyak di sini, justru mereka memilih imam-imam yang luar biasa, yang bagus bacaannya, bagus suaranya. Mereka sholat dengan 1 juz setiap malam. 1 juz, Mungkin tarawihnya mungkin 11 rakaat, tetapi dengan witirnya tapi itu 1 juz 1 malam. Saya kira tidak sulit sebenarnya. Bukan lama kali orang membaca 1 juz itu, apalagi bacanya tartil. Saya kira nggak sampai 3 jam lah, nggak sampai dengan sholatnya itu. Mungkin 1,5 jam, mungkin sampai 2 jam lah maksimalnya begitu kan. Tapi orang kadang-kadang nggak sanggup. Orang memilih yang 7 menit. Yang 7 menit 23 rakaat kan gitu 7 menit 23 rakaat lagi. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mari sama-sama kita camkan dalam diri kita apa yang disampaikan oleh Syekh ini. Sama-sama kita mampu melawan syaitan.
terutama di 10 hari terakhir itu, karena memang syaitan juga sangat bekerja keras waktu itu ya, di 10 terakhir itu, karena untuk banyak kali manusia yang ingin beribadah lalu syaitan menghalang-halanginya, karena ibadah di waktu itu memang sangat luar biasa keutamaannya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan. Wa min khasai hadhihi al-ashri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fiha. Di antara kekhususan dari 10 malam terakhir itu, di 10 terakhir bulan Ramadan itu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berintikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Wal i'tikaf itu luzumul masjid li tafarrugh li taatillahi azza wa jalla. Yang namanya i'tikaf itu adalah berada di dalam masjid, ya, menetap di dalam masjid li tafarrugh li taatillah, untuk konsentrasi, untuk fokus, untuk beribadah, untuk taat kepada Allah azza wa jalla. Wa huwa minas sunani tsabitah, dan i'tikaf itu termasuk sunah-sunah yang sudah tetap di kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang sudah ditetapkan dengan kitabullah, dengan dalil dari Al-Qur'an, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian itu beriktikaf di dalam masjid. Ya, tidak boleh bagi orang beriktikaf untuk melakukan hal itu. Ya, karena dia sedang berada dalam iktikafnya. Wa qad i'takafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa i'takafa ashabuhu ma'ahu wa ba'dahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, dan beriktikaflah sahabatnya bersama Nabi. Wa ba'dahu, dan sesudah Nabi. Sahabat juga beriktikaf setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf al-ashra al-awwal min Ramadan, dari 10 pertama di bulan Ramadan. Tsumma i'takafa al-ashra al-awsat, kemudian beliau juga beriktikaf di 10 pertengahan. Jadi beliau katanya pernah, kata Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi pernah beriktikaf di 10 yang pertama dari bulan Ramadan. Pernah juga beriktikaf di 10 yang kedua, yaitu pertengahannya. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, inni a'takiful ashra al-awwal altamisu hadhihi lailah. Aku beriktikaf di 10 malam pertama, ya, atau di 10 hari pertama, altamisu hadhihi lailah, aku mencari malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Tsumma a'takiful ashra al-awsat, kemudian aku beriktikaf juga di 10 pertengahan. Tsumma utitu faqila, kemudian didatangi. Kemudian aku didatangi, artinya disampaikan oleh Jibril. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, innaha fil ashril awakhir. Lailatul Qadar itu, wahai Muhammad, dia berada di 10 terakhir. Faman ahabba minkum an ya'takif falya'takif. Maka barang siapa yang suka di antara kalian untuk beriktikaf di 10 terakhir, maka kata Nabi falya'takif, hendaklah dia beriktikaf. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi jelas ya, bahwa di antara kekhususan 10 malam terakhir itu atau 10 terakhir Ramadan itu adalah melakukan i'tikaf. Maka sering kita dengar ya, kaum muslimin di negeri kita ini, mereka kalau 10 terakhir itu beriktikaf, siap-siap untuk iktikaf. Terkadang memang ada panitia yang mengurusi iktikaf itu. Dan itu saya kira lebih bagus. Kenapa? Karena supaya orang-orang beriktikaf ini lebih konsen, lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Mereka nggak disibukkan lagi untuk mencari makan, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Mereka sudah di handle atau dibantu oleh panitia yang memang bersiap untuk hal itu. Jadi intinya bahwa iktikaf itu sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka juga apa? Untuk mencari Lailatul Qadar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Dalam sahihaini Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashra al-awakhir, bahwa Nabi SAW itu beriktikaf al-ashra al-awakhir di 10 terakhir bin Ramadan, dari bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, sehingga Allah azza wa jalla mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih, kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah peninggal beliau. Setelah beliau meninggal, maka istri-istri beliau pun melakukan iktikaf. Wa fi Sahih Bukhari anha aidan qalat, dalam Sahih Bukhari dari Bunda Aisyah juga, qalat, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di setiap bulan Ramadan 10 hari. Falamma kana al-am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Manakala pada tahun yang Nabi diwafatkan di situ,
i'takafa. Beliau beriktikaf isyrina yauman pada 20 hari. Jadi Nabi setiap tahun kebiasaan beliau iktikaf 10 hari. Ya, biasa itu 10 hari terakhir. Tetapi qadarullah pada tahun beliau diwafatkan, ya. Tentu pada tahun 10 Hijriah ya. Beliau diwafatkan itu beliau iktikafnya bukan hanya 10 hari, tapi beliau iktikafnya itu 20 hari. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, mari sama-sama kita rebut kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Di antaranya tadi melakukan iktikaf. Iktikaf ngapain Ustaz? Ya ibadah. Untuk kita bisa memperbanyak salat, untuk bisa memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran dan lain sebagainya. Bisa kita lakukan waktu i'tikaf. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah selesai, sudah berakhir. Insyaallah taala kita bisa bertemu di lain kesempatan. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.